Shalom semuanya, Ibu Kedua Pendeta, dan semua yang hadir pada hari ini. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga kita bisa bersama-sama lagi datang pada saat ini melalui Zoom untuk melakukan ibadah GKI Given pada hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah persekutuan ibadah Minggu gereja kita ini, saya persilakan untuk kita saat teduh berapa detik agar kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mulai. Amin. Luar biasa saya melihat Bapak Ibu semua pada saat ini mempunyai wajah-wajah yang penuh sukacita, karena saya tahu itu semua adalah pemberian yang dari Tuhan. Kita akan memasuki akhir bulan September ini. Di awal bulan kita melakukan banyak kehidupan, baik itu yang manis maupun yang tidak manis, tapi kita tetap masih bertahan pada saat ini untuk melakukan persekutuan ibadah di tiap-tiap minggunya. Oleh karena itu, saya akan membawakan pujian untuk ini, awal pembukaan ibadah ini untuk Pak Armstrong, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya persilakan hambanya untuk membuka doa pembukaan ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga,
Allah yang bertahta, pencipta langit dan bumi, bahkan seluruh kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa karena memiliki Tuhan semesta alam, Raja di atas segala raja, seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak sehingga penyertaan-Mu boleh memberikan kepada kami kesempatan lagi bersekutu bersama-sama dalam ibadah raya hari Minggu pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin dan menolong jalannya ibadah kami. Biarlah selalu dalam penuh sukacita dan penyertaan-Mu. Sebagai hamba Allah, hamba mau habiskan ibadah ini, bawa pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Kudus saat ini. Datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian, damai sejahtera dan anugerah-Nya, yang akan menyertai dan akan memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya. Boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur, kita tahu begitu baik Allah kita kepada kita. Saya yakin selama seminggu ini kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, doa-doa yang Tuhan sudah jawab maupun yang belum Tuhan jawab. Oleh karena itu, saya akan memberikan suatu kesempatan pada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan kesaksian pada hari ini. Sebelum kita memulai kesaksian itu dan untuk kita persiapkan diri kita, saya akan izinkan Pak Armstrong untuk musiknya Allah itu baik. Kesempatan. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kasih setia tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ada kebesaran dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Saya tahu banyak banget yang ingin disampaikan, tapi jangan ditahan-tahan. Itu adalah talenta Bapak Ibu. Dan berkat buat kami semua. Silakan. Oke, Saya boleh, Pak. Banyak sekali ini, sedap-sedap. Oke. Sabar. Antri. Ya. ya silakan. Siapa dulu? Om Guru dan keluarga. Silakan Pak Armstrong. Oke. Saya mau menyaksikan, mungkin Bapak Ibu Saudara di sini pernah dengar tentang badai yang baru saja terjadi ya. Jadi waktu badai di mana, di Depok ya, itu sangat puting beliung itu dahsyat sekali ya. Sudah badai juga, kemudian ada hujan es juga disertai. Jadi sangat-sangat saya sebenarnya mau bersaksi tapi agak gimana gitu ya, agak sedih juga. Maksudnya gini, ada beberapa teman-teman yang saya kenal juga yang mengalami musibah itu ya, rumahnya berantakan semua, atapnya keangkat lah, segala macam. Sedihnya itu dia juga anak-anak Tuhan gitu ya. Apakah Tuhan tidak beserta dengan mereka gitu? Jadi saya mau menyaksikan rumah kami itu masuk sudah warisan dari orang tua ya, itu sudah sangat rentan sekali ya. Dan saya sampai hari ini bergumul dan berdoa untuk bisa merenov, kalau bisa total ya.
karena banyak sekali kebocoran di sana sini. Dan kami sangat kadang kalau setiap malam di rumah itu jadi sebuah pokok doa kami. Jadi ketika setiap kali ada badai itu ya, itu ringkih ya atapnya itu. Dan waktu badai itu terjadi yang kemarin ini, saya melihat saya kebetulan ada di rumah dan melihat banyak pohon-pohon itu nggak bisa tegak lagi sampai ya dihempas anginnya tuh sampai dia tidur begitu ya, pohon pisang, pohon apa semuanya begitu. Ya, belum lagi diputar, diangkat seperti aduh, mengerikan sekali ya. Dan istri saya khawatir, aduh gimana ini Pak ya. Dan saya di situ hanya tiduran tiduran di tempat tidur ya. Dan saya ingat bagaimana peristiwa murid-muridnya yang ada di dalam perahu itu Yesus sedang tertidur ya. Bukan saya menjadikan diri saya jadi Yesus ya, bukan ya. Tapi di sini saya bersyukur ya. Dalam seminggu itu kami setiap malam baca Alkitab. Sudah sampai di Yesaya berapa? Sekitar 40-an lah ya. Di situ tentang Allah Israel. Ya, Allah Israel harus disebut juga Allah Yakub, Abraham, Ishak ya. Yesaya itu menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Allah kita itu hanyalah Allah satu-satunya yang hidup. Ya, saya sangat ini sekali terberkati dengan renungan itu. Jadi mau dinilai dari sisi apapun, bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, ya, Allah yang pernah tercatat atau bukan, maksudnya Allah yang tercatat di dalam sejarah dunia loh, ya. Ada Allah yang turun dari sorga di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang bisa dijumpai, Allah yang bisa disentuh, Allah yang bisa memeluk. Saya sangat terberkati dengan merenungkan tentang Allah kita yang hidup ini, gitu. Lalu ketika badai itu terjadi, saya ingat terus tentang itu. Saya kuatin istri saya, bilang, Tuhan, Allah kita hidup, Allah kita hidup. Ya, setelah badai itu berlalu, kami mulai mendapatkan video-video ya dari WhatsApp, bagaimana teman-teman kami berantakan, ya. Sesuatu yang tidak mungkin, sangat mungkin ya, banyak sekali yang seperti tiang basket ya. Tiang basket itu bisa mental, bisa terbang, bisa berapa meter jauh, padahal itu sangat kuat sekali gitu ya. Belum lagi ada kiriman video dari teman saya, itu atapnya dia punya teras itu terbang semua, ada yang remuk ya. Belum lagi dapat video tentang di Hermina ya, balihonya hancur, dan lagi ada sekolah MY Mardiwana, itu bukan hanya hancur lebur, tapi kaca-kaca pecah, itu kena serpihan hujan es ya. Jadi ada puting beliung, hujan es. Di sini yang saya mau bagi kepada kita semua. Kadang kalau kita cerita tentang kita diluputkan dari badai, dan teman-teman kita seiman yang mengalami ini juga, menjadi pertanyaan, ya, apakah Tuhan tidak bersama dengan mereka? Disitulah kadang-kadang saya suka, bersaksi nggak ya? Nah, kalau saya bersaksi, bagaimana dengan teman-teman kami yang mengalami itu semua? Dan akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada mereka, dan Tuhan akan memberikan sesuatu untuk mengembalikan, dan pasti ada berkat Tuhan ya di balik itu semua. Dan yang mau saya bagikan di sini adalah, yakinlah kepada Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa Dia bukan hanya sekedar yang kita sembah, tidak ada di mana, Dia ada di mana-mana, dan Dia itu ada. Saya sangat merasakan kehadirannya. Dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Allah kita ada. Tetap semangat, biarlah kesaksian ini
dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Pak Armstrong untuk kesaksiannya. Tidak ada yang kuat di bumi ini, kalau Tuhan berkehendak ingin cabut, ingin hancurkan, sekejap dia akan bisa lakukan. Saya persilakan yang lain, Ibu Lulu. Iya, terima kasih Pak Diaken Indra. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau bersaksi di sini bahwa kalau Bapak Ibu melihat saya minggu kemarin itu waktu pertama kali lihat Ibu Darsono, langsung Ibu Darsono bilang saya kelihatan kurus. Iya, memang Bapak Ibu sejak September sampai Agustus sampai bulan ini, terhitung 1 bulan, memang saya kondisinya up and down. Maksudnya karena saya pernah punya sakit mah, sehingga itu dia kambuh lagi, dan tidak hanya sakit mah, tapi setiap kali saya berkeringat, saya harus ganti baju. Kalau tidak, membuat saya lemas. Saya mau bersaksi di sini bahwa Tuhan Yesus sangat luar biasa menolong kita dalam situasi apapun. Ada slogan orang bilang begini, bahwa life began at the 40, atau hidup akan dimulai saat kita berusia 40. Tapi untuk saya, hidup saya dimulai di usia menjelang saya mau masuk 50 tahun depan. Dan itu saya merasakan benar-benar mulai dari nol. Artinya begini Bapak Ibu, saya melihat bahwa hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan kembali dalam pengertian bahwa dikoreksi lagi, ditegur lagi, sudah sampai sejauh mana saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sikap saya sudah seperti apa lagi, suka sering marah-marah tanpa alasan, suka mulai aneh-aneh dalam pengertian bahwa saya tipikal orang dalam berorganisasi atau dalam berkeluarga, di lingkungan keluarga, dalam persekutuan, jujur mungkin Bapak Ibu dalam hal ini pasti mengalami sikap saya. Ibu Diaken Lydia, Ibu Eda, dan semuanya pasti mengalami, saya orangnya A aja. Kalau yang agak melenceng gitu, saya mau modelnya seperti ini loh. Yang sebenarnya memang kalau ikut aturannya memang harus seperti itu. Tapi akhirnya kesannya bahwa saya yang saya katakan harus diikuti. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dan saya benar-benar ditegur bahwa sudah mau memasuki 50 tahun itu di mana segala sesuatu harus diredam. Harus menomorsatukan berbagai karena apa yang kita menilai belum tentu sama dengan orang lain menilai. Apa yang kita nasihati kepada orang lain belum tentu hal yang sama juga orang itu alami. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Dan ketika kami setiap malam, baik dengan Kak Welma dari Kupang atau juga Kak Herma dari Ambon dengan keluarga, kami belakangan ini sudah hampir sekitar 1 bulan kami memulai ibadah bersama, dan saya belajar dari Daud. Kami itu dari Mazmur. Daud seorang raja, tapi dia bisa saja menggunakan dia punya kekuasaan. Dia bisa saja menggunakan dia punya powernya untuk bisa mengalahkan Saul yang mau tidak mau sekarang kan dia posisinya sebagai raja. Tapi dia tetap merendahkan hati dia tetap taat kepada kepada Saul. Sekalipun Saul sudah tidak menjadi raja, bahkan Saul berusaha untuk bagaimana membunuh dia. Tapi tetap saja dia berdoa untuk Saul, dia tetap menghadapi Saul dengan orang-orang yang Saul pilih untuk membunuh dia, tetap dia berbaik hati, tetap dia berdoa. Nah, saya benar-benar ditegur Bapak Ibu sekalian bahwa dulu memasuki usia 50 tahun, tidak bisa kamu mengandalkan diri sendiri. Tidak bisa kamu harus memaksakan orang lain mengikuti kamu punya kehendak. Entah itu di gereja, entah itu di persekutuan, di dalam keluarga. Dan memang saya selama 1 bulan ditegur, sampai hari ini pun saya di rumah masih makan bubur dengan ayam yang direbus. Tapi saya bersyukur bahwa sejak minggu lalu itu Tuhan kasih saya kekuatan baru, karena memang semakin hari diubah, semakin hari dikoreksi, yang sudah lalai untuk jam doa pribadi, yang sudah sering absen untuk baca firman Tuhan, akhirnya Tuhan tegur. Yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu, yang mau saya saksikan bahwa
kekuatan kita ada batas. Kita punya harta tidak bisa menjamin bahwa kita akan kuat terus, kita akan sehat terus. Tapi ketika kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, setiap waktu pasti ada saja hal-hal baru Tuhan ungkapkan, rahasia-rahasia yang tidak pernah kita lihat, kita tahu Tuhan singkapkan. Saya mau mengajak supaya mari kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang luar biasa yang memberkati kita, yang masih diberikan kita kesempatan untuk tegur, dan teguran Tuhan itu teguran yang luar biasa. Jangan sampai teguran Tuhan itu teguran membuat kita benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Sekalipun Tuhan baru sentil, sebaiknya kita punya kepekaan untuk melihat itu. Saya bersyukur melalui gereja ini, saya ditempa, saya dibina dengan semua orang tua yang ada di sini, dengan gembala jemaat, dengan para pendeta, selalu ada nasihat, ada firman Tuhan yang menguatkan, kita belajar. Jadi pada akhirnya saya benar-benar merasakan bahwa memang memulai hidup di usia 50 tahun nanti, segala sesuatu harus kita mengutamakan Kristus. Pikiran harus pikiran Kristus, hati harus hati Kristus, semuanya. Memang bukan berarti kita harus rohani dan segala-galanya, tidak juga. Tapi semakin hari kita ditempa untuk semakin taat kepada Tuhan, dan biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya saksikan. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu, sehingga saya dikuatkan kembali, saya bisa melayani lagi. Praise the Lord. Silakan Pak Diaken Indra. Amin. Terima kasih Ibu Diaken Lulu untuk kesaksiannya yang menguatkan kita semua. Memang tidak ada yang mustahil. Kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan selalu menolong kita karena Dia begitu baik untuk di dalam kehidupan kita. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian. Baik, bila tidak ada, mungkin minggu depan dipersiapkan lagi. Kita akan masuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan membawakan lagu pujian Semua Baik. Pak Armstrong akan memulai musik tersebut. Dari semula Engkau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, jadikan hidupku berarti. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, benar seperti pujian kami bahwa semua yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami baik adanya Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti akan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi karena kami tidak peka dengan suara Tuhan. Tapi hari ini kami kembali lagi mau ditegur, mau kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati firman-Mu, bahkan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu semua berasal daripada-Mu, Tuhan Yesus. Berkati dan siapkan hati kami semua, bahkan hamba-Mu secara pribadi yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami boleh betul-betul memahami dan mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Kiranya semua sehat dalam kasih Tuhan. Hari ini kita kembali lagi Bapak Ibu mau belajar dari bagian firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri bulan September ini, kita akan memasuki bulan Agustus. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita akan memasuki bulan September, saya salah ya. Meninggalkan bulan September ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu yang ada di rumah akan merenungkan dalam hati dan saya akan membacakannya dari sini. Sekali lagi Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai 16, firman Tuhan berbunyi, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperanglah melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saya memberikan tema yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu kesatuan hati memberikan kemenangan di dalam Tuhan. Sekali lagi, kesatuan hati memberikan kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kisah bangsa Israel, tentu Bapak Ibu Saudara sudah mengerti dan memahami siapa bangsa Israel. Tetapi yang menjadi pembacaan kita pada hari ini sangat unik sekali ya Bapak Ibu, tentang kisah kemenangan bangsa Israel dalam melawan bangsa Amalek. Ini adalah sebuah kisah yang sungguh unik dan berbeda dengan kisah-kisah bangsa Israel yang lain Bapak Ibu. Karena perang ini yang berkesan adalah pertama kali dilakukan bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir, sejak mereka keluar dari perbudakan. Dan mereka memulai peperangan kepada bangsa Amalek. Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu sudah mengerti siapa bangsa Amalek, tapi kita akan kembali mengulas sesuai dengan pembacaan kita. Kita jangan bosan-bosan belajar tentang sejarah Bapak Ibu, karena terkadang kalau kita belajar tentang sejarah, banyak orang yang tidak menyukai, banyak orang yang tidak senang. Kenapa? Karena kita sebagian orang berpikir bahwa apa sih hubungannya sejarah masa dulu dengan sekarang, apa sejarah bangsa Israel, hubungannya bangsa Israel dengan sekarang. Bapak Ibu, tentu kalau kita melihat lebih dalam, lebih mau lagi belajar, kita akan menemukan apa aplikasinya kehidupan bangsa Israel, sejarah bangsa Israel, sejarah bangsa-bangsa lain dengan kehidupan kita saat ini. Pasti kita akan menemukan banyak hal Bapak Ibu. Nah hari ini kita juga mau belajar. Karena itu siapakah bangsa Amalek? Dari sejarah kita mengetahui bahwa Amalek adalah anak Elifas. Kejadian 36 ayat 12 Bapak Ibu. Kejadian 36 ayat 12 saya bacakan kepada kita. Timna adalah gundik Elifas anak Esau, ia melahirkan Amalek bagi Elifas.
itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Itu Bapak Ibu. Ibu Amalek bernama Timna, kakek dari Amalek adalah Esau. Kita tahu bahwa Ishak mendapatkan 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Anak-anak cucu Yakub menjadi bangsa Israel, dan anak cucu Esau memusuhi Israel. Jadi mereka sebenarnya satu kakek dan juga saudara, Bapak Ibu. Bangsa Israel, keturunan Yakub dan keturunan Ishak dan keturunan Esau itu bersaudara, Bapak Ibu. Tapi kenapa di sini Bapak Ibu, Amalek dari keturunan Esau seolah-olah tidak menyukai bangsa Israel? Padahal mereka adalah saudara, mereka pernah bergaul hidup bersama, Bapak Ibu. Pasti mereka tahu dong Tuhannya bangsa Israel siapa, Allahnya bangsa Israel siapa. Tetapi karena adanya iri hati, adanya kebencian yang membuat mereka ya tidak perlu lagi melihat bahwa itu saudara, itu sahabat, itu kita satu kakek, kita satu nenek, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan, bangsa yang sudah hidup lama di padang gurun ketimbang bangsa Israel, yaitu bangsa Amalek ini, Bapak Ibu. Yang di mana bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, sementara mereka sudah hidup di padang gurun, Bapak Ibu. Mereka sudah berkelana di padang gurun. Bapak Ibu, banyak penafsir mengaitkan bahwa keberadaan bangsa yang paling pertama di muka bumi ini adalah bangsa Amalek. Kita bisa lihat dalam Bilangan ya Bapak Ibu, Bilangan pasal 24, Bapak Ibu bisa membacanya. Bilangan pasal 24 ayat 20, di situ dikatakan, ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya sanjaknya katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Bangsa yang pertama kali ada di muka bumi, tetapi juga bangsa yang pada akhirnya berakhir pada kebinasaan. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebagai keturunan dari Esau dalam Kejadian 36 tadi yang saya sudah bacakan, Bapak Ibu. Amalek adalah sebuah suku, Amalek adalah sebuah suku pengembara yang dikatakan begitu galak bahasa sekarang, Bapak Ibu, dan suka merampok, sekalipun mereka ini adalah keturunan Esau, Bapak Ibu, tapi mereka suka merampok, dan mereka bukan bagian dari bangsa Edom. Bapak Ibu, buktinya kalau mereka bangsa yang suka merampok, kita bisa melihat dalam Hakim-Hakim ya Bapak Ibu ya. Dalam Hakim-Hakim saya bacakan bagi Bapak Ibu, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 3. Di situ dikatakan, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 3, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Kemudian dalam 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-48 Bapak Ibu, di situ juga dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kala orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Jadi buktinya bangsa Amalek ini adalah bangsa yang suka merampok, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, Bapak Ibu. Dalam sejarah mencatat bahwa mereka selalu menyerang dan merampok. Inilah yang membuat bangsa ini dibenci oleh Tuhan. Dibenci oleh Tuhan karena selalu mengambil hak orang lain yang bukan hak mereka, Bapak Ibu. Nah, di sini apa yang menarik, Bapak Ibu, dari sejarah Amalek melawan bangsa Israel? Dalam bagian ini kita melihat bahwa ada yang menarik dari kisah Musa bersama dengan Harun, Hur, dan Yosua, Bapak Ibu. Musa menyuruh Yosua untuk memilih bangsa Israel yang akan berperang melawan orang Amalek. Dan setelah Yosua mempersiapkan itu, besoknya Musa berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Yang unik di sini Bapak Ibu bahwa Yosua yang belum punya pengalaman dalam berperang, yang tadinya hanya pembuat batu bata, bahkan semua bangsa Israel, punya keberanian yang teguh untuk maju melawan bangsa yang sudah berpengalaman dalam dunia perang, Bapak Ibu, yaitu bangsa Amalek. Karena mereka sudah lama mengembara di padang gurun. Mereka sudah punya tentara yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi ternyata di sini, Bapak Ibu, kita lihat Yosua yang belum punya pengalaman, pertama kalinya ia maju dengan iman. Ia siap berperang bersama dengan Musa, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dalam hal ini catatan penting yang harus kita ketahui, bahwa perangan bangsa Israel dengan Amalek ini adalah pertama kalinya bangsa Israel berperang setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Perjalanan mereka di padang gurun dimulai ketika bangsa Amalek menyerang bagian-bagian yang terlemah dari rombongan mereka, Bapak Ibu. Jadi orang Amalek waktu menyerang mereka, mereka melihat orang-orang yang lemah dan seolah-olah mereka melihat
di mana titik-titik kelemahan bangsa Israel untuk kita bisa jatuhkan mereka. Kita bisa buka dalam Ulangannya Bapak Ibu. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-25 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan, Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau telah lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Itu ada peringatan diberikan oleh Tuhan Bapak Ibu. Bahwa betapa Tuhan membenci bangsa ini karena kejahatannya Bapak Ibu. Padahal yang kita tahu bangsa Amalek ini juga adalah keturunan dari Esau Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Di sini bangsa Israel sangat membutuhkan pertolongan karena pertempuran yang sungguh tidak seimbang mereka alami. Mereka baru keluar dari tanah Mesir, lelah, letih, lesu, mereka butuh air minum sampai kalau Bapak Ibu bisa lihat dalam ayatnya yang 1, Bapak Ibu, di masa dan Mariba ada pertengkaran bangsa Israel kepada Musa dan mereka menyalahkan Tuhan karena mereka haus, mereka lelah, ditambah lagi Bapak Ibu mereka diserang dari pihak Amalek. Betul lengkaplah penderitaan bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu. Sudah lemas, tidak ada air, ada lagi penyerangan dari orang-orang yang lebih luar biasa berperang Bapak Ibu. Nah, apa yang membuat mereka maju Bapak Ibu? Kita melihat suku Amalek adalah tentara yang berpengalaman, sementara bangsa Israel hanya mantan budak, mantan pembuat batu bata Bapak Ibu. Di mana kita tahu keahlian mereka adalah yaitu bertukang bukan berperang Bapak Ibu. Tetapi di sini mereka membuktikan bahwa bagaimana Tuhan hadir lagi menguatkan Musa, bahwa harus maju, tidak boleh mundur. Apapun yang ada di depanmu harus maju, dihadapi. Bapak Ibu, meskipun di sini kemenangan itu mustahil bagi bangsa Israel, namun Musa melakukan dengan iman Bapak Ibu. Dengan iman dia melakukannya dengan 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menyuruh Yosua memilih orang-orang yang akan berperang, mempersiapkan siapa yang akan maju untuk berperang. Itu iman Yosua, Musa, bahwa Yosua bisa melakukannya bersama dengan timnya Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah Musa membawa tongkat Allah dan naik ke puncak bukit bersama Harun dan Hur untuk mengamati pertempuran. Ketika Musa sudah berada di bukit Bapak Ibu bersama dengan Harun dan Hur, yang melihat ke bawah, terjadi sebuah pertempuran yang sangat sengit Bapak Ibu, pertempuran yang sangat luar biasa. Musa ketika mengangkat tangannya dan melihat ke bawah, maka menanglah bangsa Israel. Tetapi Musa juga punya keterbatasan Bapak Ibu. Kita juga sama-sama manusia, Musa juga masih manusia. Maka tangannya itu juga pasti penat, pasti sakit. Harus berjam-jam, harus menopang bangsa Israel yang sedang berperang Bapak Ibu. Nah, ketika Musa sudah mulai lemah, tangannya sudah mulai turun, maka kemenangan itu menjadi milik Amalek. Bangsa Israel kalah Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa hal inilah yang unik dari perjalanan bangsa Israel ini melawan Amalek, di mana Tuhan ikut berperang mengambil bagian di dalam perjalanan mereka. Tetapi di balik campur tangan Tuhan dalam peperangan mereka Bapak Ibu, ada kerjasama yang baik dari tim Musa pada waktu itu Bapak Ibu, yang tidak bisa kita lupakan. Melihat Musa sudah mulai penat, maka Harun dan Hur mendudukkan Musa di atas batu karang dan mereka pun menempatkan diri untuk menopang lengan kanan dan kiri Musa sampai matahari terbenam Bapak Ibu. Diceritakan sebelum malam tiba Yosua dan juga bangsa Israel yang berperang mengalahkan musuh-musuh mereka, luar biasa Bapak Ibu. Tentu ada hal-hal yang menarik ketika kita mau belajar dari sejarah ini Bapak Ibu. Bahwa di dalam saat-saat kita lemah, ketika ada yang berdoa syafaat bagi kita, ketika ada yang menopang kita Bapak Ibu, kita pasti kuat. Kesaksian-kesaksian dari Om Armstrong dari Bu Lulu luar biasa Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa kita pun tahu bersama, Tuhan itu baik, tapi tidak semua orang akan sanggup berkata Tuhan itu baik ketika diperhadapkan kepada persoalan, ketika diperhadapkan kepada pergumulan. Bangsa Israel merasakan itu, yang melihat campur tangan Tuhan secara langsung dengan tangan Musa, mengadakan air sekalipun sebenarnya air itu tidak ada, tapi dengan tongkat Allah Musa melakukannya. Masih juga mereka mengalahkan Tuhan, masih juga melakukan pertengkaran Bapak Ibu.
Apakah yang membuat bangsa Israel menang, Bapak Ibu? Siapa yang membuat bangsa Israel menang? Apakah karena Tuhan turut tangan berperang dan mereka menang, Bapak Ibu? Betul sekali Bapak Ibu, bahwa memang Tuhan berperang bersama dengan mereka. Tetapi jikalau Bapak Ibu, jikalau tidak ada kerjasama yang baik antara Yosua, Harun, Hur, dan Musa, dan juga bangsa yang berperang, maka tidak akan ada kemenangan. Maka tidak akan ada cerita kemenangan bangsa Israel melawan Amalek. Bapak Ibu Saudara, sehingga apa yang menarik? Apa implikasinya, apa aplikasinya Bapak Ibu? Kehidupan sejarah bangsa Israel dan Amalek berperang dengan kita saat ini. Apa aplikasinya Bapak Ibu? Sangat-sangat memberkati Bapak Ibu kalau kita merenungkan secara pribadi bagian ini. Dan itu pun memberkati saya secara pribadi Bapak Ibu. Sehingga saya merangkumkan ada 3 poin yang menjadi aplikasinya Bapak Ibu yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama yaitu kuasa doa. Kuasa doa. Sekali lagi saya sudah sering berkhotbah tentang kuasa doa Bapak Ibu. Tapi hari ini lagi kita mau belajar lagi tentang kuasa doa. Bapak Ibu, pada akhirnya dengan kemenangan mereka, kita pun dapat belajar tentang kuasa doa. Musa dengan membawa tongkatnya sebagai lambang penyertaan Tuhan, karena ia tahu hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kemenangan. Bukan hanya berdoa, tapi Musa juga bertindak Bapak Ibu. Jadi di dalam doa harus ada tindakan Bapak Ibu, harus seiring sejalan. Ketika kita berdoa harus juga tindakan. Kalau kita hanya berdoa tapi tidak bertindak juga tidak akan terjadi Bapak Ibu. Tindakan apa yang dilakukan Musa, yaitu menyuruh Yosua untuk maju dalam berperang dengan iman. Sementara Musa, apa yang dilakukan Musa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan Harun Bapak Ibu? Musa dan Harun bertindak di dalam berdoa, bertindak di dalam bersyafaat bagi Yosua dan juga tentara-tentara Israel yang berperang Bapak Ibu. Dan dia tidak sendirian Bapak Ibu, melainkan ditopang oleh Harun dan Hur Bapak Ibu, menunjukkan bahwa ada kerjasama yang baik dalam tim Yosua, Harun, Musa, dan juga Hur pada waktu itu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa letih, mereka menopang kedua tangan Musa agar tetap terangkat kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan dalam peperangan itu. Menunjukkan bahwa ada kepasrahan diri Bapak Ibu. Mereka pasrah apapun yang terjadi. Hanya Tuhan yang melakukannya. Hanya Tuhan yang berperang dengan kita. Mereka pasrah dengan berdoa Bapak Ibu. Dengan mengangkat tangan meskipun letih, lesu Yosua, Musa. Tetapi ia yakin bahwa kemenangan ada pada mereka. Dengan keperkasaan Allah dalam memakai tangan umatnya Bapak Ibu. Mereka meraih kemenangan gemilang Bapak Ibu. Dan kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan dengan catatan dan memori yang sangat baik untuk kita ingat sampai saat ini Bapak Ibu, bahwa karya Tuhan yang akan diingat dari generasi ke generasi dalam perbuatan-perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel adalah bangsa pilihan pemberontak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau menunjukkan, oh ini loh nenek moyang kalian yang betul-betul tidak setia kepada saya, yang tidak setia kepada pemimpinnya, tetapi saya mengasihi mereka. Saya membukakan pintu lebar-lebar untuk mereka kembali kepadaku. Dan itu adalah sebuah catatan generasi ke generasi yang harus kita ingat, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita pada masa kini, Bapak Ibu. Yang harus juga gereja pegang, yang harus juga komunitas persekutuan Kristen pegang, bahwa tidak akan pernah terjadi visi misi yang Tuhan berikan kepada kita kalau tidak ada kerjasama antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu perlu kita ingat perumpamaan bahwa tubuh kita ini, kalau di antara salah satu tubuh kita ini sakit, semuanya sakit. Kalau kaki kita pincang, maka sakitlah semuanya. Kepala kita sakit, sakit juga semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau di antara tubuh kita yang lengkap ini ada satu yang sakit, ya sakit semua sama Bapak Ibu. Dalam satu tim, kalau tim kita bangun dengan keyakinan bahwa akan saling melengkapi, tetapi ada satu yang tidak mau bekerja sama, maka juga tidak akan lengkap Bapak Ibu. Maka akan ada yang sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata dalam kemenangan, dalam catatan untuk bisa dilanjutkan kepada generasi ke generasi, Tuhan mengingatkan Musa Bapak Ibu. Tandanya bahwa Tuhan betul-betul benci kepada bangsa Amalek Bapak Ibu dengan kejahatannya. Ia memberikan pesan,
Tuhan berkata, tuliskanlah ini dalam sebuah kitab, Bapak Ibu. Tuliskan ini dalam sebuah kitab suci sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali dari ingatan kepada mereka, yaitu Amalek dari kolom langit ini, Bapak Ibu. Dan itu kita juga diajar sampai sekarang, Bapak Ibu. Generasi ke generasi kita juga sampai hari ini belajar kan, bahwa ternyata bangsa Amalek ini Tuhan menginginkan harus dihapuskan. Dan itu tidak hanya sampai kepada Bapak Ibu Saudara saya, tetapi harus sampai kepada anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu Saudara. Itulah pentingnya kita belajar tentang sejarah Bapak Ibu. Bahwa ada makna tersendiri yang perlu kita petik. Dan yang kita petik hari ini adalah kuasa doa yang dilakukan secara bersama-sama dapat menaklukkan musuh sekalipun Bapak Ibu. Bapak Ibu, dan akhirnya kemenangan itu menjadi milik bangsa Israel Bapak Ibu. Mereka rayakan dengan mendirikan mezbah di mana di situ dikatakan dalam ayatnya yang ke-15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan namanya Tuhanlah panji-panjiku. Tuhan adalah kemenanganku. Yehova Nisi adalah kemenanganku Bapak Ibu. Sehingga mereka mendirikan mezbah untuk merayakan kemenangan itu di dalam Tuhan. Kemenangan yang mereka raih karena adanya kesatuan hati di dalam satu tim itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari manakah kemenangan itu? Kemenangan itu adalah dari Tuhan. Tetapi sekali lagi di atas semua itu terjadi karena hasil kerjasama yang baik. Yang pertama dari Musa yang berdoa, Harun dan Hur yang menopang, dan ketiga Yosua bersama tentara Israel bertempur Bapak Ibu. Harun dan Hur tidak bisa kita juga pandang enteng dalam bagian ini Bapak Ibu. Tidak juga bisa kita lihat biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya Harun dan Hur di sini Bapak Ibu, kalau dalam gereja masa kini, mereka itu dikenang, dilambangkan sebagai orang-orang yang berdoa syafaat bagi gereja, bagi pemimpin, bagi para hamba Tuhan Bapak Ibu. Itu adalah fungsi mereka. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa ternyata setiap orang-orang yang berada dalam lingkup hamba-hamba Tuhan, maka ia juga harus siap berdoa syafaat bagi tim itu. Sehingga ada kemajuan, ada kekuatan di dalam berperang Bapak Ibu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, jikalau Yosua dan tentaranya di sini berperang seorang diri tanpa dukungan Musa, tetapi dalam hal ini Musa mendukungnya juga lewat doa dan terbukti Bapak Ibu. Peperangan Yosua yang belum punya pengalaman, ia mendapat kemenangan karena ada doa yang kuat dari Musa, Hur, dan Harun Bapak Ibu. Dalam sebuah keluarga Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa istri menjadi tiang doa bagi suami dan juga bagi anak-anaknya. Istri wajib berdoa syafaat bagi suami dan anak-anaknya Bapak Ibu. Maka tidak salah dikatakan Israel adalah seorang penolong bagi suaminya. Dikatakan bahwa seorang istri ada penolong bagi suaminya Bapak Ibu. Itulah gunanya istri diberikan kepada suami supaya ia menolong suaminya dan berdoa bagi suaminya sehingga ketika suaminya melakukan segala sesuatu, dia boleh berhasil. Anak-anak yang melakukan segala sesuatu berhasil karena ada istrinya yang berdoa syafaat. Dan itu kita diberikan contoh oleh Musa, Harun, dan Hur bahwa ketika ada yang berperang, ketika ada yang bekerja, tapi juga ada yang berdoa syafaat, maka akan ada kekuatan. Nah, semalam Diaken Erik menyinggung sedikit tentang Onesimus yang melakukan hal-hal yang di luar layar Bapak Ibu ya, di belakang layar, tapi itu berkenan, itu berkesan Bapak Ibu. Nah, ini juga berkesan Bapak Ibu. Pendoa syafaat tidak terlihat di mimbar, tetapi ia berdoa di dalam kamar di belakang, tetapi apa yang didoakan, apa yang digumuli itu terjawab Bapak Ibu. Itu akan dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makanya saya senang dengan persekutuan Given. Tidak henti-hentinya meskipun kita lelah, kita capek Bapak Ibu, tetapi kita masih mau punya waktu berdoa dengan Tuhan. Jam-jam 10 itu adalah jam-jam di mana orang sudah mulai letih, lesu, atau kalau tidak karena malam minggu yang masih bujangan jalan-jalan kemana ke untuk mencuci mata kan begitu Bapak Ibu. Tapi Jemaat GKI Given luar biasa. Punya waktu yang indah untuk mau berdoa karena kita tahu Bapak Ibu bahwa ketika kita berdoa bagi orang lain, bersyafaat bagi orang lain seperti yang dilakukan Musa, Harun, dan Hur, maka akan ada kemenangan bagi mereka Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, siapakah penompang bagi gembala, bagi hamba-hamba Tuhan dalam sebuah gereja, dalam satu persekutuan Bapak Ibu?
Maka penopang bagi para pelayan Tuhan, bagi para hamba Tuhan adalah jemaat itu sendiri, Bapak Ibu. Jemaat merupakan tiang doa. Tidak ada misi yang berhasil tanpa doa, Bapak Ibu. Dalam gereja boleh bervisi besar, bermimpi besar, tetapi kalau tidak ada kerjasama yang baik, sulit untuk kita dapatkan, Bapak Ibu. Sulit untuk kita raih kalau tidak ada kerjasama yang baik, Bapak Ibu. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan membutuhkan topangan dari jemaat, berdoa, bersyafaat, sehingga ada kemajuan di dalam pelayanan, ada kemajuan di dalam pekerjaan Tuhan untuk mencapai visi misi yang kita rancangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi penting Bapak Ibu, sehingga dengan adanya bersyafaat akan menjadikan gereja itu menjadi gereja yang berkemenangan. Tapi kalau kita berpikir tinggi, berdoa, beriman tinggi, tapi juga tidak ada tindakan Bapak Ibu, maka tidak akan pernah terjadi apa yang kita mimpikan, apa yang menjadi visi misi Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita. Maka tidak jarang Bapak Ibu, banyak orang yang Tuhan percayakan, kasih visi misi yang luar biasa, tapi di tengah-tengah jalan, mereka down, tidak ada yang membangkitkan, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang mendukung. Pada akhirnya, visi misi itu hilang dengan sendirinya Bapak Ibu. Kerinduan Tuhan itu hilang dengan sendirinya Bapak Ibu. Karena tidak ada dukungan dari antara jemaat, dari antara tim dalam pelayanan dan sebagainya. Inilah yang terjadi. Kalau saja Musa tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Harun, Hur, dan Yosua, bahkan tentara bangsa Israel, tidak akan ada kemenangan Bapak Ibu. Tidak akan ada cerita kemenangan yang luar biasa dihadapi oleh bangsa Israel. Itulah kehidupan kita juga Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu saya senang sekali dengan sebuah perkataan bahwa kita tidak hanya perlu berkata-kata tapi harus disertai dengan tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata itu seperti apa Bapak Ibu? Ya kalau ada yang sakit ya kita bantu. Kita doakan sama-sama. Bukan kita hanya sekedar tahu tapi kita tidak mau bertindak. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada kerjasama yang baik. Tanpa kolaborasi yang baik antara tim, dari pemimpin, pelayan yang lain dan juga jemaat, tidak akan ada kemenangan Bapak Ibu. Dengan siapakah para pelayan, hamba Tuhan, para pendeta, para gembala saat ini berkolaborasi Bapak Ibu dalam mencapai sebuah tujuan Allah? Saat ini dengan siapa? Kalau dalam jemaat GKSI Given, contoh Bapak Ibu, dari gembala, para pendeta, dengan siapa? Ia harus berkolaborasi Bapak Ibu, yaitu dengan diaken. Dengan siapa diakennya harus berkolaborasi juga Bapak Ibu, dengan jemaat Bapak Ibu. Maka ketika hal ini itu terjadi Bapak Ibu, tidak akan lama apa yang Tuhan percayakan kepada kita tercapai dengan sendirinya. Karena ada kerjasama yang baik dari pemimpin sampai kepada bawahan. Ada komunikasi yang baik tercipta Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, luar biasa sekali kuasa doa ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Jangan kita remehkan doa Bapak Ibu. Karena sudah ada bukti. Peperangan pertama Israel terjadi karena doa syafaat. Dan itulah yang terjadi bagi kehidupan kita pada saat ini. Banyak pergumulan, banyak persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Terkadang kita tidak mampu. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa ternyata ketika ada yang berdoa syafaat, ada kemenangan yang akan kita raih. Yang kedua Bapak Ibu yaitu, selain kuasa doa, yang kedua yang membuat mereka menang ialah memiliki strategi yang tepat. Strategi Yosua di sini Bapak Ibu tepat. Karena perencanaan yang matang Bapak Ibu. Dan adanya kesadaran di balik semua kesuksesan itu. Juga kita tidak bisa lupakan bahwa sekalipun memang ada strategi yang tepat, tetapi memang di dalamnya ada campur tangan Tuhan yang ikut berperang dengan mereka. Sehingga ada kemenangan Bapak Ibu. Seperti Musa, Hur dan juga Yosua adalah strategi yang tepat mereka lakukan dengan bekerja sama dengan baik. Dalam peperangan rohani juga Bapak Ibu. Tuhan menghendaki umatnya untuk mempunyai strategi yang baik Bapak Ibu. Menyiapkan diri agar menjadi pribadi yang cerdas dalam menentukan strategi untuk memiliki ketahanan mental Bapak Ibu. Banyak orang yang beriman tapi tidak kuat mental Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika disentil saja sedikit tersinggung dan pergi. Itu Bapak Ibu. Orang-orang Kristen kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang ketika sudah kecewa sedikit sama satu pribadi mengaitkan kepada satu gereja. Sehingga pada akhirnya ya udah. Mentalnya tidak ada Bapak Ibu. Maka Tuhan mau membuat kita bermental gajah Bapak Ibu ya, bermental seperti Yosua, tentara Israel yang maju tanpa pengalaman Bapak Ibu.
Bapak Ibu, menghadapi musuh rohani kita, yaitu keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, maka kita perlu berpasrah kepada Tuhan. Kerajaan Allah juga mau kita memiliki kehidupan rohani yang baik, Bapak Ibu. Misalnya dalam hal apa, Bapak Ibu? Dalam hal kerendahan hati, penguasaan diri, kebergantungan kepada Allah, kemurahan hati, menghormati Allah, dan lain-lain, Bapak Ibu. Sebab Allah adalah sumber kehidupan, kekuatan, perlindungan, dan penghiburan bagi kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di balik apa yang menjadi kemenangan dalam hidup kita setiap hari, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir ialah saling menopang, Bapak Ibu. Saling menopang juga itu penting, Bapak Ibu. Kalau tadi kuasa doa itu juga sudah sertai dengan perbuatan, maka sekarang yang terakhir yaitu saling menopang, Bapak Ibu. Perlu kita perhatikan, tak seorang pun bisa kuat, Bapak Ibu, setiap saat. Tadi Ibu Lulu bilang tidak selamanya kita kuat, Bapak Ibu. Tidak selamanya kita kuat, tidak semua orang kuat. Kita membutuhkan sesama kita untuk saling mendukung, menolong, dan memperhatikan, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Kekristenan itu identik dengan kasih, Bapak Ibu. Yang bukan sekedar slogan, melainkan kasih yang disertai dengan tindakan, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kita wajib menanggung kelemahan orang lain yang tidak kuat, dan juga kita tidak boleh mencari kesenangan sendiri, tapi juga mencari kesenangan bersama, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, luar biasa 3 poin bagi saya dan juga memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini. Bahwa hendaknya lah kita melihat sejarah bangsa Israel memberikan kita contoh. Kalau ada kerjasama yang baik, ada doa yang dilakukan setiap saat, ada yang berdoa syafaat, ada yang mau bekerja sama, ada yang melakukan strategi yang tepat. Maka sekali lagi Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang Tuhan percayakan kepada jemaat GKSI Given saat ini kita lakukan, kita akan melakukannya dan mendapatkannya dengan indah pada waktunya kalau ada kerjasama di antara kita. Karena itu saya memberikan tema tadi Bapak Ibu, bahwa kesatuan hati memberikan kemenangan di dalam Tuhan. Kalau tidak ada kesatuan hati, tidak akan ada kemenangan. Begitu juga di dalam keluarga. Kalau kepala keluarga sudah tidak satu hati dengan istri, anak Bapak Ibu, tidak akan ada kemenangan di dalam keluarga itu. Kalau kita juga dalam pekerjaan tidak satu hati dengan tim kita, dengan pemimpin kita, dengan atasan kita, maka juga tidak akan ada kerjasama yang baik terjadi Bapak Ibu. Ya itulah kenapa diperlukan kerjasama yang akan menghasilkan kemenangan Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita sebagai jemaat Tuhan, menolong jemaat GKSI Given, bahwa banyak hal yang kita rencanakan, kita visi misikan di hadapan Tuhan, tapi mari kita lakukan dengan tindakan, dengan bekerja sama satu dengan yang lain, dengan bermentalkan bental gajah Bapak Ibu. Tidak boleh cepat menyerah dengan keadaan, tapi kita mau membuka diri, merendahkan hati untuk setiap hari dibentuk oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Luar biasa Engkau mengingatkan kami kembali tentang sejarah kehidupan bangsa Israel. Bangsa yang Engkau kasihi Tuhan, tetapi juga sering melupakan kebaikan-Mu Bapa. Dan Tuhan memberikan kemenangan sekalipun Tuhan Yesus, mereka melihat tidak ada kemenangan untuk melawan bangsa Amalek. Tetapi ternyata kuasa doa yang dipencatkan Musa membuktikan bahwa ternyata Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami setiap hari. Begitu pula Tuhan dengan kami jemaat GKSI Given, Tuhan mampukan kami untuk mau lebih lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk mau lebih lagi bekerja sama dengan baik satu dengan yang lain, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan kami serahkan ibadah kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Diaken Indra. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Lydia. Tuhan memberkati untuk firman yang telah disampaikan kepada kami. Kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, kita baca dan kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan masuk ke dalam ibadah. Silakan Pak Armstrong mainkan. Saya mohon izin untuk Ibu Christine. Ya, Ibu Christine. Untuk doa persembahan, Ibu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami sudah disegarkan dengan firman Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini Tuhan berkenan kepadamu Tuhan dan dapat memperlebar kerajaan. Inilah kami, inilah keberadaan kami sangat bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang hidup, Allah yang sungguh, dan kami sangat bersyukur untuk gereja kami GKSI Gipen ini. Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Sudah mulai di ujung pengakhir ibadah Minggu GKS Gipen ini. Sebelum mengakhiri ibadah ini, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah terlibat, untuk semua yang terlibat dalam tugas-tugas pada minggu ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti persekutuan Zoom pada minggu ini. Sebelum kita memasuki persekutuan mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku, dan itu akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya minta nanti Ibu Lydia Tamrin untuk menutup doa syafaat ini, dan doa berkat nanti saya serahkan kepada hambanya. Kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku, Pak Armstrong. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinmu di tengah badai dunia menakutkan.
aku tiba di rumah Bapa sekalian Bapa. Silakan Ibu Lydia Tamrin. Kita bisa berdoa kepada surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu yang kau berikan pada hari ini, boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, kasih-Mu nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada buat waktu menolong kami. Hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami GKS untuk Kau memberkati seluruh pelayanan kami Tuhan, dari mulai yang terkecil sampai yang besar. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Pak Pendeta Hizkia, yang mungkin hari ini belum bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, dimanapun beliau berada, Kau memberkatinya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, Kau memberkatinya. Kita juga berdoa untuk kedua pendeta muda kami, Pendeta Lydia dan Pendeta Lilis. Kau memberkati pelayanan mereka. Di masa mudanya dia sudah melayani Engkau Tuhan. Berkati Tuhan apapun yang dilakukannya. Kau memberkati senantiasa kehidupannya hari lepas hari, keluarganya, pekerjaan, apapun yang dilakukan berhasil. Kau turut campur tangan senantiasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing kami selalu ke jalan-Mu ya Tuhan. Kau juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang berada di GKS. Kau memberikan kesehatan yang baik. Kau memberikan kekuatan dalam menghadapi segala macam. Kami tahu Tuhan, pandemi ini sungguh sangat luar biasa dampaknya terhadap kehidupan kami. Tapi kami tahu ada jalan keluar yang baik bersama Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, agar kami selalu setiap minggu, setiap hari, setiap kapanpun kami bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman berdoa dan mengucap syukur selalu. Kasih juga Tuhan khusus kepada kami GKSI yang akan ada sidang sinode sebentar lagi. Kau menentukan segala kebutuhan, kau menentukan segala biaya-biaya, berikan waktu yang baik. Seluruh hamba Tuhan yang terlibat Tuhan, kau berikan kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Kau memberkati seluruh yang melayani Pendeta Lydia, Pendeta Lilis, dan juga musik Pak Misro, Pak Indra yang sudah menjadi WL, seluruh semua yang tidak saya sebutkan tetap berkata untuk memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan senantiasa dalam menghadapi hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami GKS ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan untuk bagi-Mu Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah kita dengar hari ini, dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Bapak kasih-kasih Allah, ibadah telah selesai. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan, dan jadikanlah sebagai rema di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati engkau dan keluargamu. Memberkati engkau dalam keluar masuk pintu rumahmu, kau akan dijaga dan dipeliharanya, dan penyertaan Tuhan Yesus akan menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Ia datang kembali menjemput kita saleh-salehnya, masuk dan memerintah di langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Terima kasih. Oh
Amin. Baik. Terima kasih ibadah ini telah berakhir dan semoga kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta dan juga pujian yang telah kita angkat bersama-sama agar menjadi berkat buat kehidupan kita di hari-hari yang akan mendatang, baik hari ini